Bahkan, sebelum diumumkannya hasil resmi, penonton maupun komentator termasuk kedua petinju sendiri sudah mengetahui hasil dari laga ini, di mana dominasi penuh seorang Canelo Alvarez membuatnya masih kokoh sebagai juara undisputed di kelas menengah super. Duel akbar antar dua petinju undisputed, Jermell Charlo melawan Canelo Alvarez, sudah berakhir pada Minggu 30 September kemarin waktu Amerika. Dan hasilnya sesuai dengan prediksi para pengamat dan juga petinju-petinju yang sudah memberikan komentarnya, seperti di video yang pernah saya bahas sebelumnya. Hasil ini bukanlah sebuah kejutan, karena sejak awal Canelo memang diunggulkan dalam laga ini. Apalagi duel kemarin diadakan di kelas menengah super yang menjadi panggung kekuasaan seorang Canelo Alvarez. Juara tinju kelas menengah super, Canelo Alvarez tampil mendominasi pertandingan saat melawan Jermell Charlo. Titel sebagai juara tak terbantahkan kelas menengah super masih dipegang oleh Canelo Alvarez setelah kemenangannya pada hari Minggu kemarin. Berlaga di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika, Canelo Alvarez menang atas Jermell Charlo usai bertarung selama 12 ronde melalui keputusan angka mutlak. Canelo keluar sebagai pemenang dengan nilai 119-108, 118-109, dan 118-109. Jermell Charlo yang naik 2 kelas untuk menghadapi laga melawan Canelo Alvarez terlihat kesulitan mendaratkan pukulan telak pada Canelo. Canelo menjadi petinju yang lebih menyerang secara agresif. Mari kita bahas jalannya pertandingan. Pada ronde pertama, kedua petinju masih melakukan pendekatan untuk mencari celah dalam melepaskan serangan satu sama lain. Barulah pada menit terakhir, Canelo mulai gencar melepaskan serangan kombinasi lewat pukulan hook ke arah Charlo. Namun, belum ada serangan yang membahayakan kedua petinju sampai dengan ronde pertama berakhir. Memasuki ronde kedua, Canelo terus aktif mengejar Charlo dengan serangan-serangan yang mulai tampak berbahaya. Canelo rajin memberikan pukulan keras ke bagian tubuh Charlo, yang menjadi ciri khas dari seorang Canelo. Adapun, Jermell Charlo hanya membalas beberapa pukulan jab yang masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Canelo. Situasi masih sama pada ronde ketiga, Canelo masih cukup mendominasi jalannya pertarungan. Charlo hanya lebih banyak bertahan dan juga melakukan clinch kepada Canelo. Memasuki ronde keempat, duel semakin intens dengan adanya adu pukul dari jarak dekat. Canelo Alvarez berhasil mendaratkan beberapa pukulan telak ke bagian kepala dan juga tubuh Charlo. Namun Charlo tak tinggal diam, dia juga membalas dengan jab-jab cepat dan juga hook. Tetapi belum banyak yang menemui sasaran. Canelo cukup rapat dalam menjaga area wajahnya dari serangan Charlo yang terus menekannya dengan pukulan-pukulan jab. Setelah 6 ronde berjalan, Canelo membuat Charlo kesulitan untuk berkembang. Petinju asal Meksiko itu terus mengejar kemanapun lawannya berlari. Canelo masih jauh unggul soal pukulan yang didaratkan dibandingkan dengan Charlo yang lebih pasif panjang pertandingan kali ini. Memasuki ronde ke-7, satu pukulan keras Canelo ke arah kepala Charlo membuat lawannya terduduk. Sebelumnya Charlo sempat menunduk sebelum satu pukulan susulan Canelo membuat juara kelas menengah junior itu tak mampu berdiri dan memakan mentah-mentah pukulan keras dari Canelo. Setelah terpukul jatuh oleh Canelo, Charlo segera berdiri untuk melanjutkan pertandingan. Namun, bukannya selamat, Canelo justru menambah Charlo semakin menderita dengan pukulan-pukulan kerasnya. Hingga memasuki 3 ronde terakhir, Canelo tinggal mencecar Charlo yang dibuat tak berkutik. Dan pada ronde terakhir, Canelo masih bisa menjaga tempo pertandingan.
Pukulan Canelo yang banyak menghasilkan serangan telak sejak ronde 1, sedangkan serangan Charlo tak cukup berefek apa-apa untuk Canelo. Hook kiri dari Charlo yang mampu dihindari Canelo akhirnya menyudahi laga pada malam itu. Bahkan, sebelum diumumkannya hasil resmi, penonton maupun komentator termasuk kedua petinju sendiri sudah mengetahui hasil dari laga ini, di mana dominasi penuh seorang Canelo Alvarez membuatnya masih kokoh sebagai juara undisputed di kelas menengah super. Meskipun Canelo tak bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan KO ataupun TKO, ia berhasil unggul mutlak dalam penilaian juri dan mendominasi laga sebanyak 12 ronde itu dengan nilai mutlak 119-108, 118-109, dan juga 118-109. Jika melihat dari sisi bisnis, tentu saja laga sebesar ini akan menghasilkan uang yang besar pula. Laga akbar ini menjadi laga tergila dalam 8 tahun terakhir. Saat itu, Mayweather bertemu dengan Pacquiao pada 12 September 2015 yang lalu. Kala itu, Mayweather dapat mengantongi uang sebanyak 200 juta dolar atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Jika dibagi dalam 12 ronde, maka angkanya sekitar 297 miliar per ronde. Sementara, saat Canelo melawan Charlo kemarin, Canelo diperkirakan mengantongi sebanyak 180 juta US dollar. Terdiri dari 100 juta untuk kontrak pertandingan, 80 juta income pay-per-view. Artinya, Canelo akan memperoleh bayaran sekitar 2,7 triliun. Sedangkan Charlo menerima sekitar 1,1 triliun. Tentu saja itu merupakan angka yang luar biasa. Namun wajar saja karena laga ini merupakan laga besar yang mempertemukan dua juara undisputed di kelas yang berbeda. Laga ini sendiri pertama kali dikerjakan oleh Canelo Promotion Present. Meski demikian, Eddie Hearn sebagai pemilik DAZN, promotor yang sempat mengontrak Canelo 100 juta dolar untuk 6 pertandingan, tetap berperan baik sebagai mentor maupun partner dalam mempromosikan laga. Laga ini sekaligus menjadi pembuktian bagi seorang Canelo Alvarez bahwa dirinya masih ada dalam jajaran puncak petinju terbaik saat ini. Nah, kemarin siapa yang memprediksi Canelo menang? Selamat ya, prediksi Anda benar. Dan siapa yang memprediksi Jermell menang? Ya, nggak masalah juga, karena Jermell masih sanggup memberikan perlawanan. Dan setidaknya tidak sampai KO lah. Respect sih untuk Jermell Charlo yang mau naik 2 kelas untuk meladeni Canelo Alvarez di kelas menengah super. Dan juga, pasti karena bayarannya yang besar. Iya kan?